Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Banggai bersama anggota yang sempat hadir. Yang saya hormati Forkopimda, ada Pak Kajari, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Sekap, ya. Yang saya hormati para asisten, staf ahli, staf khusus. Yang saya hormati para pimpinan OPD yang sempat hadir, para camat se-Kabupaten Banggai, para kapus se-Kabupaten Banggai, pimpinan BUMD, BUMN, hadirin para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mohon maaf, seharusnya acara ini jam 9 tapi telat 1 jam karena kita baru saja mengukuhkan atau melantik pengurus BMD Banggai Energi Utama yang baru. Oleh sebab itu saya mohon maaf, terutama sama Pak Kajari, karena dia bilang kena prank lagi 2 kali. Kemarin kita acaranya di Swissbell, beliau ke Estrella, dari Estrella baru ke Swissbell. Tadi ini acaranya di kantor Bupati, beliau ke sini karena memang jam 8.30 acaranya tadi sana. Mari Pak Wabu, ya. Tetapi ternyata setelah saya cek memang beliau ini suka melakukan patroli dulu sebelum ke acara, ya. Terima kasih Pak Kajari. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapedalitbang yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ini padat sekali memang Bapedalitbang. Kemarin 2 acaranya di sini berturut-turut. Hari ini lagi, ya. Ini sebagai upaya dari pelaksanaan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Hadirin yang saya hormati, percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan integratif dan berkualitas. Mulai kerjasama multisektor di pusat, daerah dan desa. Untuk mencapai hasil yang optimal tentunya dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berharap seluruh komponen untuk dapat bersama-sama bekerja melakukan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai. Mari kita bekerja bersama-sama menurunkan angka stunting di daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan lebih khusus di daerah Kabupaten Banggai yang sama-sama kita hidup di daerah ini. Pencapaian target pembangunan kesehatan melalui upaya percepatan penurunan stunting merupakan salah satu investasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dalam rangka mencapai target RPJMN tahun 2024, diharapkan prevalensi stunting menjadi 14% dengan fokus penanganan mulai intervensi spesifik dan sensitif yang berfokus pada sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas dan balita. Pemenuhan kebutuhan asupan gizi pada semua sasaran menjadi faktor penting dalam penanganan stunting. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah adalah sebesar 28,2%, mengalami penurunan sebanyak 1,5% dari hasil SSGI tahun 2021, yaitu 29,7%. Untuk Kabupaten Banggai mengalami penurunan sebesar 1,7% dengan prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 26% menjadi 24,3% pada tahun 2022.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penurunan angka prevalensi tersebut masih menjadi tugas besar untuk memenuhi target nasional sebesar 14% di tahun 2024. Perlu adanya cara-cara inovasi dan strategi dalam menurunkan prevalensi stunting. Olehnya itu dibutuhkan kegiatan pencegahan stunting yang terstruktur, sistematis dan masif dari seluruh elemen masyarakat. Dan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah rembuk stunting tingkat kabupaten tahun 2023. Tentunya kegiatan ini untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting Kabupaten Banggai yang terintegrasi, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan juga menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi dengan membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Banggai. Bappenas telah menetapkan 8 aksi intervensi pencegahan stunting terintegrasi. Yang pertama, analisis situasi program penurunan stunting. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana kegiatan. Yang ketiga, rembuk stunting. Yang keempat, peraturan bupati tentang peran desa. Yang kelima, pembinaan kader pembangunan manusia. Yang keenam, sistem manajemen data stunting. Kemudian yang ketujuh, pengukuran dan publikasi data stunting. Dan yang kedelapan, review kinerja tahunan. Olehnya itu, rencana kegiatan intervensi gizi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dilaksanakan pada tahun berjalan dan untuk dimuat dalam RKPD atau Renja OPD tahun berikutnya, sehingga gerakan percepatan pencegahan stunting Kabupaten Banggai melalui program dan kegiatan yang dilakukan antar OPD dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini harus didukung partisipasi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Bapak Ibu hadirin, ini pekerjaan kita semuanya, karena penurunan stunting itu merupakan bantuan kita semuanya, ya, semua OPD, sebuah organisasi kemasyarakatan, tim penggerak PKK, kemudian juga kita dibantu oleh para BUMN, ya. Oleh sebab itu tanpa kerjasama yang baik ini agak susah untuk kita turunkan. Apalagi angka yang kita capai ini bukan angka biasa, tetapi harus kerja luar biasa. Kita posisi di 26, kita harus teruskan 14% dalam waktu 1 tahun ke depan. Ini perlu pemikiran dan kerjasama yang baik. Karena tanpa kerjasama yang baik, ini hal yang mustahil untuk kita turunkan. Tetapi semuanya itu insya Allah kalau kita sama-sama melakukan intervensi secara langsung terhadap para ibu hamil, para balita dan lain sebagainya, saya yakin dan percaya ya ini bisa kita laksanakan. Tadi ada 8 poin yang saya bacakan. Kalau semuanya kita laksanakan dengan baik, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Utamanya juga dari data, karena saya pengalaman turun di salah satu desa, ya, saya tanya berapa angka stunting di sini, dia bilang 12 orang Pak. Saya bilang coba kita pergi lihat yang mana orang-orangnya itu. Sampai sana tidak ada lagi orangnya Pak. Ya. Nah, oleh sebab itu ini data juga perlu kita benahi. Ya, nanti sebentar Pak Kajari akan memberikan pengalaman sebagai ayah asuh. Ya. Saya juga sebagai ayah asuh dan kemarin kita juga membagi. Ya. Mudah-mudahan peran-peran ayah asuh ini juga bisa aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penurunan stunting. Begitu juga dengan para camat, ya. Jadi langsung melakukan intervensi kepada kades-kades karena semuanya berangkat data itu dari kades. Begitu juga dengan para kapus. Ini kita berharap bahwa kita harus bekerja lebih aktif lagi, ya. Kemarin di sini kita berpikir tentang bagaimana orang miskin. Kemarin dari BPJS juga menyampaikan jangan sampai orang yang kita berikan bantuan itu salah sasaran. Kalau salah sasaran bukan menurunkan angka kemiskinan tapi menaikkan angka kemiskinan.
Begitu juga dengan stunting ini, betul-betul kalau saya yakin kalau semuanya kita, karena tidak ada juga yang puluhan, paling angka stunting di desa itu ya paling tinggi 15, paling maksimal 20. Dan saya sampaikan bahwa penyebab stunting itu bukan dari faktor kemiskinan yang utama, tapi banyak faktor yang misalnya kawin muda, ya, atau misalnya ada orang setelah kawin istrinya ditinggalkan, dia tidak pelihara anaknya, bahkan hamilnya dia tidak pelihara. Bahkan kemarin saya dapat informasi orang ke posyandu itu makin hari makin sedikit ya jumlahnya, bahkan cuma sampai 60%, yang kita harapkan itu di atas 90%. Jadi banyak ibu-ibu yang tidak paham toh, ketika dia hamil bahwa dia harus memeriksa mulai dari bulan pertama sampai dia melahirkan, kemudian dia membawa lagi anaknya sampai umur 2 tahun, berikan imunisasi, ditimbang, diukur berat badannya dan lain sebagainya. Kalau hal-hal seperti ini saya tidak lupakan karena memang pekerjaan rutin saya dulu, ya, membawa anak, apalagi saya punya anak banyak Bapak Ibu. Jadi saya tahu persis persoalan-persoalan. Saya tahu kenapa sih harus dibawa anak itu ke bidan, kenapa harus dibawa ke dokter, kenapa harus diukur, ditimbang berat badannya dan lain sebagainya. Karena kita berharap bahwa pertumbuhan anak itu sesuai dengan umurnya. Oleh sebab itu harapan saya ke depan, kalau para camat, para kapus ini selalu mengontrol di setiap desanya, insya Allah ini semuanya bisa teratasi. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, tadi ada titip pesan, kebetulan yang hadir ini adalah para kapus. Sebentar saya ambil datanya. Alhamdulillah untuk Kabupaten Banggai tahun ini kebetulan hadir semua orang yang akan dikontrol ini, makanya saya sampaikan ini. Untuk tahun ini Kabupaten Banggai itu menjadi salah satu kota yang akan mengikuti penilaian Adipura. Jadi untuk Sulawesi Tengah itu ada 4 kota. Yang pertama kota Palu, kemudian Parigi Motong, kemudian yang ketiga Banggai, dan yang keempat adalah Kabupaten Morowali. Ya. Kemudian yang menjadi fokus penilaian Adipura tahun 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama pemukiman menengah dan sederhana. Kemudian pemukiman pasang surut. Kemudian jalan arteri atau jalan utama dan kolektor. Kemudian pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit dan puskesmas. Nah ini ada kapus-kapus ini, makanya saya bacakan. Terminal bus dan angkot, pelabuhan penumpang, bandar udara, hutan kota, taman kota, perairan terbuka, saluran terbuka, pantai wisata, bank sampah induk, tempat prosesan akhir sampah, fasilitas pengelolaan sampah. Nah itu. Terus kemudian sistem penilaian sekarang itu tidak disampaikan kapan mereka akan berkunjung untuk menilai, ya. Tetapi sebenarnya kalau persoalan ini, jadi kalau persoalan kebersihan itu mau ada penilaian Adipura atau tidak, kita selalu bersih. Utamanya perkantoran, puskesmas dan fasilitas umum, ya. Jadi jangan sampai nanti ada Adipura mau dinilai baru kita. Nah ini sistemnya, mereka tidak lagi datang untuk memberitahu seperti yang dulu, tahu akan ada kunjungan penilaian baru kita rame-rame kerja waktu, tidak seperti itu. Tetapi mereka mau datang kapan saja tanpa pemberitahuan kepada kita. Oleh sebab itu ini saya berharap bahwa karena kita termasuk salah satu kota yang telah ditunjuk untuk penilaian Adipura, saya berharap supaya kebersihan yang kita jaga. Sebenarnya kalau berbicara tentang kebersihan, baik Adipura mau tidak ada Adipura, tetap kita selalu. Setuju ya Bapak Ibu? Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan akhirnya. Kepada peserta saya ucapkan selamat untuk kegiatan ini dengan harapan dapat menghasilkan apa yang kita inginkan. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan maaf atas segala kekurangan.
Dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, untuk tanding tiket Kabupaten Banggai tahun 2023 saya akan dibuka dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.